Selamat datang kembali di Baras Media Channel teman-teman dalam seri video mudahnya membuat aplikasi menggunakan AppSheet tanpa coding teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai ke video yang kelima ya. Kita akan melanjutkan video kelima ini dengan menambahkan fitur-fitur selanjutnya di aplikasi penjualan barang kita. Dalam hal ini kita akan menambahkan untuk transaksi penjualan ya, teman-teman. Kemudian untuk bisa membuat transaksi penjualan, kita perlu menyiapkan beberapa tabel ya. Tabel. Di antaranya yaitu tabel penjualan itu sendiri, kemudian ada penjualan detail ya, tabel penjualan detail. Tabel penjualan detail ini nanti kita gunakan untuk menyimpan item-item barang yang terjual, seperti itu. Kemudian satu lagi tabel, yaitu tabel customer. Tabel customer ini untuk menyimpan data customer kita ya, yang nantinya akan kita simpan juga di transaksi penjualan. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke Google Sheet dan kita tambahkan tabel-tabel yang kita butuhkan. Google Sheet, kita ketik KP teman-teman. Oke, langsung kita tambahkan saja di sini sheet baru ya. Sheet baru kita beri nama dia customer. Customer. Seperti biasa ada customer ID seperti itu. Kemudian nama. Kita butuh nomor teleponnya mungkin ya. Dan kita juga butuh alamatnya. Kemudian mungkin kita juga butuh fotonya mungkin ya. Ini sekaligus nanti untuk membuat tutorial ya. Di AppSheet ini kita juga dapat menyimpan foto seperti itu. Sebenarnya untuk data customer kita nggak perlu foto sih ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita kasih foto. Kita hapus kolom yang tersisa supaya enak. Oke, selanjutnya kita kasih tebal seperti ini. Oke, customer kita tambahkan lagi sheet baru, kemudian kita beri nama penjualan, tabel penjualannya. Kolomnya apa aja? Seperti biasa harus ada ID-nya ya. Penjualan ID, kemudian untuk penjualan itu perlu kita catat tanggalnya ya, tanggal berapa. Kemudian kita catat siapa customernya, customer yang beli siapa. Kemudian apa lagi? Total ya. Total pembeliannya berapa? Mungkin juga perlu di sini total item yang dia beli berapa item gitu ya. Kemudian di sini kita bisa catat juga untuk bayar ya. Dia bayar kembali. Oke. Jadi nanti kita catat semua. Totalnya berapa? Dia bayar pakai uang berapa? Terus kembaliannya berapa? Itu kita catat. Oke. Seperti biasa, sisa kolom kita hapus. Supaya cantik, kita kasih tebal ya. Oke. Kemudian, selanjutnya kita membuat tabel penjualan detail ya. Penjualan detail, kita tambahkan sheet baru. Kemudian kita rename menjadi penjualan detail. Seperti itu, seperti biasa harus ada ID-nya. Penjualan detail ID.
atau ID aja ya, terlalu panjang tuh. ID, kemudian ini penjualan ID, karena tabel penjualan detail ini merupakan detail dari penjualan ya. Jadi kita perlu mereferensikan di sini. ID, penjualan ID, kemudian barang, dalam hal ini kode barangnya ya. Barang, harganya ya. Harga ini kita catat aja ya, harga belinya ya. Harga belinya berapa? Kenapa dicatat? Supaya kita nggak repot lagi nanti menghitung harga beli. Jika sewaktu-waktu harga beli yang ada di data barang ini ya, ini kan juga ada harga beli dan harga jualnya berapa. Nah, ini kan seiring berjalannya waktu akan ada perubahan-perubahan di harga beli dan harga jual seperti itu. Jadi, untuk item-item yang sudah terjual, kita catat aja di sini. Catat aja harga belinya berapa, harga jualnya berapa gitu ya. Harga jual. Oke, selanjutnya setelah itu tentunya ada kolom jumlah barang yang dibeli berapa. Di sini kita total guys, seperti itu ya. Oke, cek lagi ID, penjualan ID, barang, harga beli, harga jual, jumlah, total, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya seperti biasa, kolom yang tidak terpakai kita hapus. Hapus ini pertebal supaya cantik guys. Nah, oke ya. Untuk tabel sudah selesai kita buat, kita menuju ke F-sheet ya untuk menambahkan datanya. Kita tambahkan data tabel yang baru kita buat tadi. Tambahkan. Di mana sih? Di mana? Di sini kayaknya. Oh iya, ini barang ya. Kita tambahkan customer add kemudian kita tambahkan juga kok gini ya, customer penjualan ya, penjualan add, terus tambahkan juga untuk penjualan. Oh ini udah ada di sini ya, klik aja supaya dia ditambahkan ke aplikasi. Nyeruput kopi dulu teman-teman biar encer. Oke, sudah ditambahkan. Kita lakukan beberapa pengaturan ya. Di tabel customer dulu. Customer ID kita jadikan key ya. Kemudian labelnya kita di nama. Jadi nanti yang tampil itu namanya. Terus kita atur nomor telepon, tipenya phone ya. Alamat, teks, foto ini image ya. Image. Oke, kemudian kita buat kode customernya otomatis. Seperti biasa di auto compute di initial value ya. Initial value ini kita seperti biasa ini ya. Saya mau customer itu 001, 002 seperti itu nanti formatnya ya. Jadi ini 3 buah angka 0. Kemudian di sini kita ambil row numbernya dikurang 1 gitu ya. Oke, kemudian kita ambil dari kanan kita ambil 3 karakter.
seperti itu. Kita copy. What? Apa itu? Right. Oh yes. Right. Gimana sih? Oh ini. Right. Nah, gini. Kita simpan. Oke. Kemudian ke tabel penjualan. Penjualan di kolom ya, tabel penjualan. Mana penjualan? Penjualan. Untuk penjualan ID kita jadikan key ya. Tanggal itu date tipenya. Customer ini kita referensikan, refkan ke tabel customer. Oke, udah cocok ya. Pinter nih Appsit. Otomatis dia mendeteksi. Total itu number, total item itu number, kemudian bayar number juga. Kemudian apa nih? Kembali number juga. Nah, number oke. Terus apa ya? Kita perlu nambahin apa di sini? Sepertinya cukup ya, cukup sepertinya. Kita buat kode penjualannya otomatis. Saya kepengin nanti kode penjualannya itu formatnya seperti ini teman-teman. Ini ada 5 buah 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5 buah 0. Kemudian nomor urut di sini. Nomor urut itu kita ngambil dari row number B kurang 1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil dari kanan 5 karakter ya. Kemudian di depan sini saya ingin ada kode INV gitu ya. INV 0001 gitu ya. Oke, seperti ini. Iya. Kita simpan. Oke. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu teman-teman. Oke. Kita lanjut ke tabel penjualan detail. Ini sebenarnya nanti ada rumus ini ya untuk total item bayar kembali. Ini nanti ada rumusnya supaya dia menghitung secara otomatis sesuai dengan item-item yang kita inputkan. Tapi itu nanti kita ke penjualan detail dulu. Penjualan detail sini ya, kita atur kolomnya. Oke. Key dan labelnya saya taruh di ID aja. Penjualan ID text, oke. Sekalian ini ya, kita buat dia otomatis. Auto compute-nya di initial value-nya. Apa nih? Oh, bukan ini. Bukan ini. Ini penjualan ID. Oh, ID di ID-nya ya, kita buat dia otomatis auto compute. Di sini ya ID-nya saya mau biar ini berapa ya? 5 ya. Apa 6? 6 aja, 6. Karena banyak nanti ini itemnya banyak, dia bakal banyak. Oh, ini salah ya, salah. Ada kesalahan di sini kita set. Nah, oke. Kita simpan. Kemudian di penjualan ID ini kita referensikan ke penjualan ya.
tentunya ref. Ref source table-nya penjualan, gitu kan. Nah, ininya dicentang nih untuk penjualan is a part of centang. Oke. Kemudian barang kita referensikan juga ke barang. Oke, cocok. Harga beli ini number, harga jual juga number, jumlah number, totalnya number. Oke, seperti itu. Seperti itu teman-teman, jangan lupa di save ya, Ctrl S dulu. Nah, kemudian harga beli itu kita mau ngambil dari tabel barang. Ya. Berarti di mana? Di formula ya. Kita letakkan dia di formula aja. Formula kayak gini ya. Barang ID titik harga beli. Jadi ini ngambil harga beli ya. Namanya apa sih? Kita cek dulu ya di tabel barang. Nama barang ID, barang ID ya. Barang ya. Namanya barang. Maksudnya ini adalah kita ambil harga beli dari tabel barang, di mana barang ID-nya itu sama dengan barang. Barang yang kita input di tabel penjualan detail ini. Seperti itu. Oke. Terus harga jual juga seperti itu ya. Ini parameternya. Barang kita ambil harga jual. Kita simpan. Kemudian jumlah. Tidak usah ya jumlah. Jumlah kita isi ya dengan default value. Di sini di initial value-nya kita isi 1 ya, minimal 1 gitu, supaya nanti kalau lupa ngerubah dia terisi 1 gitu. Terus di total itu tentunya dia merupakan hasil perkalian dari harga jual dikali jumlah totalnya. Di sini harga jual dikali jumlah, itulah total. Oke, seperti itu. Harga beli. Nah, ini untuk harga beli kita tidak perlu show ya. Kita sembunyikan aja. Yang perlu tampil adalah ini. Ya, oke, seperti ini. Oke. Ya. Kita simpan, teman-teman. Kita simpan. Selanjutnya kita kembali lagi ke mana ya? Ke tabel penjualan ya. Ke tabel penjualan. Tabel penjualan kita selesaikan nih anunya, apa namanya? Perhitungannya. Yang pertama untuk total ya. Total ini adalah untuk menghitung
seluruh total penjualannya. Jadi di sini kita sini ya, di initial value total. Ini berarti kita akan begini ya, seperti ini, select gitu. Select, kita ngambil data dari penjualan detail. Ini kolom total ya, kolom total. Nah, di mana ya? Di mana penjualan ID-nya itu sama dengan penjualan ID. Seperti itu. Seperti itu. Coba kita lihat ya. Penjualan detail. Oh iya, ini penjualan ID. Di sini juga penjualan ID. Oke. Ya, cocok ya. Seperti itu. Kita select semua total dari penjualan detail, di mana penjualan ID-nya itu sama dengan penjualan ID. Kemudian hasil seleksi ini kita sumkan ya. Kita sum total. Oke, set. Untuk ini kita copy aja ya. Untuk total item, ini ya, total item kita hitung juga. Initial value-nya ini kita copy aja ya. Copy, tapi di sini bukan total, melainkan apa di sini? Ini ya, total item ya. Penjualan detail jumlah ya. Berarti jumlah ya. Jumlah yang akan kita hitung. Jumlah. Nah, jumlahnya kita hitung bukan sum, tapi iya, sum ya. Jadi kita jumlahkan untuk jumlahnya, jumlah itemnya. Oke, sama. Kita simpan. Bayar ini kita require gitu ya. Kita wajib diisi gitu. Mana sih? So ini ya. Ya, wajib diisi. Jadi kemudian kembali itu kita isi dari total dikurangi bayar ya. Auto compute initial value ini total dikurang bayar gitu ya. Kebalik kawan-kawan, bayar dikurang total, seperti itu. Bayar dikurang total. Oke, simpan. Oke, seperti itu, cukup ya. Kita coba simpan. Kemudian kita langsung ke UX. Kita buat tabel, kita buat view ya, untuk customer. Ini bentuk ini customer, kemudian tabel ya, view type-nya ini kita taruh di menu ya. Ini customer di menu.
kemudian ini, kemudian displaynya customer itu orang ya, ada nggak user? Ya ini saya mau yang customer itu ini ya, keren nggak? Oke. Display name customer, display name-nya ya udah kayak gitu aja. Oke, seperti itu. Coba kita simpan. Simpan. Kita cek. Kita cek customer tambah. Nah, nih. Customer ID-nya oke. Nama misalkan Pandu. Nomor telepon. Alamat Bu Lili. Fotonya Pandu. Nah, ini salah satu fitur ini ya, fitur di AppSheet kita bisa dengan mudah menambahkan foto. Ini saya beri foto saya saja ya, kayak gini, simpan. Tambah lagi, oke lah. Oke, alamat sama Bu Lili ya, Bu Lili, foto kita masukkan ini aja fotonya ya, kita simpan. Oke, seperti ini. Oke ya, kita rapikan nih urutan kolomnya di column order, customer ID, ini nama, kemudian foto gitu ya, tambahkan lagi nomor apa nih, nomor telepon bisa, alamat. Oke. Ya ini oke, jadi kalau ada nomor telepon di sini sudah muncul icon untuk action telepon ya, atau kirim pesan ada ya. Oke, kita simpan. Kita simpan kawan. Kemudian di formnya ya, di formnya customer form ini saya mau jadikan dia side by side seperti biasa ya. Kemudian column ordernya saya urutkan lagi dari customer ID ke nama, kemudian nomor telepon, kemudian alamat, kemudian foto. Oke, seperti ini. Ya, begitu juga di customer detail. Saya jadikan dia side by side. Saya urutkan juga untuk urutannya customer ID, nama, nomor telepon, alamat, foto. Seperti itu. Ya, udah mantap nih. Kemudian kita save. Save ya, teman-teman. Oke. Customer udah ya, customer. Kita ke view UX lagi ya. Kita buat view untuk penjualan ya. Untuk penjualan kita akan buat view lagi. New view, create new view. Di sini penjualan. Oke, di sini tentunya ke tabel penjualan. Kemudian view type-nya table ya. Nero. Kolom ordernya
Saya urutkan sekalian. Ada penjualan ID, tanggal, customer, di sini total item ya, total. Dah, ini aja. Oke, kemudian ke formnya ya, penjualan form. Penjualan form. Oh, ini sekalian diatur untuk ininya. Positionnya kita letakkan di sini ya, di sini. Jadi pilih salah satu, apakah first atau next atau middle atau letter atau last. Oke. Kemudian ininya juga sekalian ya, displaynya saya mau ganti ikonnya. Ikonnya penjualan tuh apa ya? Sell bisa nggak? Nggak ada. Card gitu ya. Nih, gini ya. Nah, tuh cocok, siap. Oke. Kita ke penjualan form. Penjualan form set by set seperti biasa ya, seperti ini. Kemudian urutannya seperti biasa, column ordernya. Saya ingin menampilkan penjualan ID. Kemudian tanggal ya, tidak apa-apa, tanggal. Kemudian customer gitu. Kemudian saya ingin menampilkan relate penjualan detail. Ini untuk detailnya itemnya ya. Nah, ini. Oke, setelah itu saya ingin menampilkan total. Di bawahnya saya ingin menampilkan total itemnya berapa. Kemudian bayar berapa, kemudian kembali berapa. Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti ini terisi, ini diisi. Oke. Oke, kita simpan. Simpan. Tanggal. Nah, tanggal ini ya seperti ini. Ini masih sebentar. Penjualan saya tambah. Nah, ini tanggal ya. Tanggalnya masih seperti ini. Saya ingin nanti tanggalnya otomatis mengambil tanggal hari ini. Oleh karena itu, kita perlu setting, tambahkan sedikit expression di bagian data. Kemudian kita pilih kolom, cari penjualan. Penjualan di bagian tanggal. Tanggal ini di autocompute-nya, di app formulanya itu kita cari ya. Untuk time di sini ada today ya, today. Jadi otomatis mengambil tanggal hari ini. Today. Oke, save. Nah, oke, kita simpan. Oh iya, ini jangan di sini ya, jangan di formula. Kalau di formula dia nanti nggak bisa diedit. Saya ingin nanti, nah ini kan nggak bisa diedit, dia apa namanya, read only ya, read only-nya jadi true. Saya inginnya dia tetap otomatis terisi tanggal hari ini, tapi masih bisa kita edit itu.
Jadi tempatnya bukan di sini, tapi tempatnya di mana tempatnya? Di tanggal di initial value di sini ya. Nah, oke, save. Dan nah, jadi ini masih bisa kita pilih ya, walaupun dia otomatis terisi tanggal hari ini, tapi masih bisa kita pilih. Ini kita coba simpan dulu, kemudian kita coba input data penjualan ya. Apakah sudah berfungsi formnya atau belum? Seperti itu. Oke, kita cancel dulu ya. Kita ke penjualan, masih kosong datanya, kita tambahkan transaksi penjualan, customernya kita pilih Pandu misalkan. Kemudian di sini, ini kita akan menginput barang-barang apa saja yang dibeli oleh Pandu. Kita new saja, ya, barang Indomie, ya, jumlahnya 3 misalkan, total 9.000. Bener ya, 3.000 kali 3, 9.000. Oke, simpan. Ya, ini. Terus Pandu beli apa lagi tuh? Beli aqua botol, ya. Harganya 5.000, jumlahnya misalkan 5 ya, 25. Kita simpan. Seperti itu. Selanjutnya di sini. Nah, nih. Ini. Ini ya. Totalnya belum terhitung. Totalnya belum terhitung. Otomatis kita belum bisa bayar di sini. Ini ada kekeliruan ya di formula untuk menghitungnya. Sepertinya sih, sepertinya. Oke, kita coba simpan aja dulu. Dia minta akhirnya. Kita simpan seperti ini aja dulu ya. Simpan. Dia belum ngitung pada saat kita masukkan. Coba kalau kita edit dia. Nah, belum ngitung ya total ini sini. Ini gimana guys? Gimana guys? Tentu itu masalahnya ada di sini, di tabel penjualan. Di tabel penjualan, kita cek di total dulu ya, atau komputnya. Sepertinya kita perlu seperti ini ya. Kita coba dulu lah, distro itu ya. Sepertinya seperti itu. Jadi kita ngambilnya itu kolom yang sementara kita input seperti itu ya. Kita coba. Kita coba ya, teman-teman. Oke, kita cek. Kita cek di penjualan, cek and recheck, coba kita edit gitu ya. Total belum terhitung. Nah, kita tambah coba. Nggak apa-apa ya, kita tambah. Tuh, belum teman-teman, belum terhitung. Belum terhitung, kita cek datanya di Google Sheet-nya. Penjualan detail. Penjualan. Total ya. Kita kembali ke F-sheet ya, kita cek total rumusnya
rumusnya atau bukan di sini ya. Kita coba pindahkan ke formula ya, formula. Coba kita pindahkan ke formula. Oke, kita simpan. Ya, kita simpan coba. Kita pindahkan dia ke formula. Nah, ini. Seperti itu teman-teman. Dia udah ngitung tuh. Berarti di sini kita pindahkan juga tuh dia ke formula. Seperti ini ya. Ini ke formula, bukan di initial value. Gitu ya. Oke. Total item 0. Kok bisa 0 gitu kan. Nah, ini ya teman-teman, ini this row gitu ya, this row. Oke, save, simpan. Harusnya dia sudah terhitung. harusnya. Oke, kita lihat. Nah tuh 8 ya. Oke, seperti itu. Ini sekalian nih bayar, ini kan masih ada plus minus ya, plus minus kita hilangkan dia, bayar. Jadi di sini display mode-nya label aja. Oke. Down. Kemudian dikembali label juga. Oke. Dan oke ya, seperti itu. Nah, ini kita coba totalnya kan 34 ya. Pandu bayar 50.000. Kembalinya berapa? Nah, ini juga nih mestinya dia formula ini kembali. Kita simpan aja deh. Di kembali ini kita pindahkan juga dari auto compute ke formula supaya dia langsung hitung ya. Nah, gitu. Set gitu. Oke. Simpan. Penjualan kita cek. Edit guys. Gitu. Oke, kembali 16.000. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita simpan. Oke. Kemudian ada sedikit modifikasi ya untuk ini ya. Nah, ini penjualan detail. Nah, ini saya mau ganti dia. Nah, ini ya. Gini ya. Ini deskripsi ya. Saya ganti detail produk, detail barang gitu ya. Detail barang. Nah, seperti itu, detail barang. Oke. Terus ini kan tabel ya. Ini saya juga mau urutkan kolomnya. Mau saya urutkan kolomnya, itu ada di UX. Ini kan tabel penjualan detail, berarti penjualan detail inline mungkin ini ya. Oke, table zero. Terus kolom ordernya saya mau tampilkan. Oh, bukan itu. Ini penjualan detail inline. Table ini Nero. Kemudian kolom ordernya
ID, jangan ID deh, langsung aja ke barang, harga, jumlah, total gitu ya. Nah, nih gini nanti. Oke. Oke, jadi seperti itu nanti tampilnya. Kita simpan. Simpan. Kita cek. Ya, ini ya, barang harga jual. Terus di bagian ini formnya total. Oke. Barang harga jual, jumlah total. Oke. Ya, oke, seperti itu. Kemudian kita coba input satu lagi transaksi penjualan ya. Customernya sekarang ini detail barangnya kita masukkan barang apa saja yang dibeli. Oke, ini sekalian saya mau perbaiki ini. Ini nggak perlu kita tampilkan seperti ini ya. ID penjualan ID kita nggak perlu tampilkan langsung supaya simple. Oke, kita batalkan dulu, cancel. Kita ke data. Data di kolom penjualan detail ya. Penjualan detail ini ID tidak perlu saya show, penjualan ID juga nggak perlu. Oke, seperti ini saja. Kita simpan. Simpan, selanjutnya kita coba input lagi. Penjualan, input. Nah, ini ya. Ini kok masih tampil ya? Oh, enggak, ya ini. Cocok. Customernya siapa? Ini ya, jadi di sini ya. Di sini. Di sini barangnya. Nah, oke. Terus gini. Ini kan tadi gini ya. Misalkan saya kan ini misalkan ya. Jumlah 1. Oke, saya simpan. Nah, dia kan ke sini tuh. Kita harus ngeklik new lagi untuk input item. Nah, supaya sebelum kita selesai, begitu kita simpan, yang tampil adalah form barangnya. Jangan kembali ke sini dulu karena kita belum selesai. Itu caranya seperti ini, teman-teman. Ini saya cancel aja dulu ya. Cancel. Kita ke UX. UX di penjualan detail. Penjualan detail form ya. Penjualan detail form. Di sini ada behavior ya. Behavior atau mana ya? Oh, apa ya? Penjualan detail form. Ini form ya. Set by set. Oh ya, gini set by set. Terus save. Finish view. Auto reopen. Nah, ini. Auto reopennya ini kita aktifkan ya. Aktifkan supaya. Nah, kita simpan. Kita simpan. Kita cancel ya. Penjualan, kita input baru. Iya, customernya Akila. Nah, ini input data barangnya. Misalkan Akila beli Aqua. Nah, ini ya. Jumlahnya 2. Kita simpan. Nah, nih. Begitu disimpan, dia muncul lagi form inputan barang. Jadi kita nggak perlu bolak-balik Indomie 2, simpan. Nah, kalau udah selesai ya tinggal cancel. Dia akan kembali seperti ini. Aquila, Aqua, Indomie, oke ya, seperti ini. Nah, nih.
totalnya 16.000, total item yang dibeli 4, kita bayar 20.000 nih, 20.000. Oke, ya. Kembali 4.000, simpan. Oke, jadi seperti itu dulu teman-teman ya. Saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa merapikan sendiri untuk tampilannya ya. Seperti nama kolom-kolom ini mau di custom, diganti supaya lebih rapi ya kan. Ini kan belum rapi nih. Nah, ini kan ya penjualan ID apa ini. Ini teman-teman mau custom, caranya seperti pada video keempat. Jadi teman-teman lakukan sendiri ya. Saya tidak akan membahas ini semua. Kemungkinan nanti di video ke-6 ini sudah rapi. Saya rapikan sendiri tapi tidak akan saya buatkan videonya. Ini caranya sama seperti yang di video keempat. Jadi teman-teman yang belum nonton di video keempat silahkan dicek ya. Oke. Oke. Jadi kita sudah punya aplikasi penjualan ya yang sudah dapat digunakan. Sebenarnya aplikasi ini sudah selesai, sudah dapat digunakan ya untuk mencatat transaksi penjualan barang di toko teman-teman. Misalkan teman-teman punya toko lontong, toko jual apa lah ya, itu bisa teman-teman bukukan transaksinya menggunakan aplikasi ini. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Kita akan berjumpa di video selanjutnya tentunya dengan penambahan-penambahan fitur menarik lainnya. See you!